Hai KPTkers, jumpa lagi di podcast KPTK. Hari ini kita akan membahas seri pelatihan, yaitu KPTK punya pelatihan. Kita akan membahas satu sesi pelatihan, yaitu pelatihan terkait dengan administrasi sistem dan jaringan. Perkenalkan, saya Sierra Maulida Asrin sebagai host hari ini yang akan memandu jalannya sesi podcast. Kemudian di depan saya sudah ada dua narasumber yang keren-keren ini. Bagi teman-teman KPTkers yang sudah pernah ikut pelatihan KPTK, khususnya di bidang TIK, itu pasti sudah sangat akrab atau sudah kenal dengan narasumber-narasumber saya yang telah hadir di sesi podcast hari ini. Jadi izin saya perkenalkan untuk narasumber saya. Yang pertama adalah Bapak Dwi Bagus Fitrianto. Beliau adalah pengembang teknologi pembelajaran pertama di KPTK ya. Beliau sudah sering sekali menjadi narasumber untuk pelatihan-pelatihan KPTK di bidang TIK khususnya. Kemudian narasumber saya yang kedua yang tidak kalah keren, kalau di kami lebih ganteng mungkin kalau beliau sebutnya daripada Pak Bagus, yaitu yang kedua adalah Pak Magis Rahayu. Halo Pak Magis. Halo. Ya. Beliau Pak Magis ini adalah Widya Iswara di bidang TIK juga. Jadi teman-teman juga mungkin sudah ada yang pernah mengenal Bapak Magis Rahayu ini. Halo Pak Magis, saya sapa sekali lagi. Sehat semua ya Pak Bagus dan Pak Magis? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi kita hari ini mau ngobrol terkait pelatihan yang akan diselenggarakan ya. Ini adalah salah satu pelatihan di tahun 2023 yang akan direncanakan. Nanti untuk lebih detailnya akan kita bincang-bincang dengan Pak Bagus. Oke, yang pertama saya ingin bertanya nih kepada Pak Bagus, kira-kira pelatihan administrasi sistem dan jaringan ini pelatihan apa sih sebenarnya? Oke, jadi KPTkers, hai. Jadi yang nanti kita akan coba adakan di sini yaitu kegiatan pelatihan administrasi sistem jaringan. Ini nanti khususnya karena di sini kita nanti pesertanya adalah Bapak Ibu guru nantinya. Kami akan melakukan upskill dan reskill nanti kaitannya dengan kompetensi para Bapak Ibu yang nanti di bidang jaringan untuk bagaimana memahami, kemudian bagaimana melakukan praktikum juga nanti di dalamnya kaitannya dengan pengetahuan pengelolaan di administrasi sistem jaringan di dalamnya kayak gitu. Oke, menarik sekali ya pelatihannya teman-teman. Kalau boleh tahu nih Pak Bagus, kira-kira nanti tujuannya apa ya, tujuan dan manfaat guru-guru itu nanti mengikuti pelatihan administrasi sistem jaringan ini? Oke, jadi nanti untuk Bapak Ibu guru yang nantinya terpilih jadi peserta pada pelatihan ini, yang pertama tadi yang tujuannya udah disampaikan, yaitu meningkatkan kompetensi dalam pelatihan upskill dan reskill ini. Jadi untuk Bapak Ibu yang masih belum memahami apa sih yang saya harus ajarkan ke murid-murid kita kaitannya dengan administrasi sistem jaringan ini. Nah, di sini di dalamnya kami punya ada beberapa materi yang kita ambil dari capaian pembelajaran kurikulum merdeka, ada juga yang kami ambil dari SKKNI yang di dalamnya kami ramu dalam sebuah paket pelatihan di sini yang nantinya Bapak Ibu bisa ajarkan ke siswa-siswa SMK nanti di sekolah Bapak Ibu kayak gitu. Oke, menarik sekali ya. Jadi Bapak dan Ibu dapat melakukan peningkatan kompetensi di bidang administrasi sistem dan jaringan ya. Kemudian tadi dibahas ya terkait peserta akan diseleksi terlebih dahulu ya. Nah, kalau boleh tahu nih syarat pesertanya apa nih kira-kira Pak Bagus? Oke, jadi untuk syarat pesertanya sendiri di sini Bapak Ibu nanti kalau yang sesuai dengan syarat mungkin bisa langsung ngecek ya. Jadi yang pertama gurunya harus guru bidang TKJ ya, teknik komputer jaringan. Jadi di sini jangan sampai ada guru bidang lain yang mendaftar ya, karena di sini kami akan kunci bahwa yang bisa masuk hanya guru di bidang TKJ. Dan kalau bisa nih, karena mungkin ada dinamika yang berjalan,
ada guru yang mungkin baru pertama kali ngajar di bidang TKJ, belum masuk ke materi ini, jadi kami ada batasi juga, dia punya pengalaman mengajar di bidang TKJ itu minimal 2 tahun di situ. Jadi Bapak Ibu yang punya pengalaman mengajar minimal 2 tahun nanti akan dibuktikan dengan SK mengajarnya yang dikeluarkan oleh kepala sekolah gitu ya. Nanti akan dilihat bahwa oh dia udah ngajar nih selama 2 tahun baik di kelas manapun, tapi di bidang TKJ, maka itu menjadi syarat yang bisa nanti kami terima untuk menjadi peserta APK. Oke, menarik sekali ya. Berarti untuk syaratnya memang dari awal sudah disampaikan ya teman-teman. Jadi harus dari guru yang mengajar di bidang TKJ. Gitu. Kemudian syarat keduanya harus ada pengalaman mengajar minimal 2 tahun ya Pak Bagus ya. Minimal 2 tahun. Nah ini berarti untuk teman-teman yang mengajar di jurusan lain mungkin nanti bisa sambil tetap menyimak KPTK ya. Jangan khawatir, nanti teman-teman bisa tetap menyimak di podcast KPTK untuk seri pelatihan yang lain. Bisa jadi guru jurusan lain ada yang cocok nih jurusannya dengan jurusan pelatihan yang diadakan di KPTK. Tapi kalau untuk guru yang jurusan TKJ jangan ragu-ragu lagi untuk mengikuti pelatihan administrasi sistem jaringan ini gitu. Syaratnya tapi ya tadi 2 tahun mengajar ya. Boleh ditawar nggak ini Pak Bagus? Ya nanti kita lihat. Kemudian ada syarat usia nggak Pak Bagus? Misalnya usia minimal berapa, maksimal berapa tahun gitu? Oke, kalau untuk usia maksimal kayaknya kami ngikut ya beberapa kesepakatan dari Balai kemarin. Memang dari Kemdikbud di guru-guru produktif selama ini memang mungkin ada keterbatasan ya kaitannya dengan jumlah guru. Jadi memang ada beberapa sekolah itu yang usia dari guru produktifnya mungkin agak sudah sepuh ya istilahnya gitu ya Pak Magis ya. Jadi memang kemarin kalau secara kesepakatan itu dibatasi sampai dengan 55 tahun kayak gitu. Jadi Bapak Ibu guru yang masuk dalam persyaratan 55 tahun ke bawah dan mengajar di bidang TKJ, punya pengalaman mengajar 2 tahun, boleh mengajukan diri untuk ikut sebagai peserta dalam pelatihan ini. Nah, itu oke. Terima kasih informasinya ya Pak Bagus. Jadi teman-teman catat ya kira-kira syarat-syarat pesertanya apa saja. Jangan ragu-ragu untuk guru yang jurusan TKJ untuk mengikuti pelatihan ini. Kemudian nih Pak Bagus mau nanya lagi nih, materi-materinya kira-kira apa aja sih di pelatihan administrasi sistem jaringan ini? Oke, di pelatihan ini nanti yang seperti saya sampaikan di awal bahwa ada topik-topik di dalamnya yang memang kami ambil dari capaian pembelajaran di situ ya. Di capaian pembelajaran salah satunya itu Bapak Ibu nanti akan diajarkan awalnya ini kaitannya dengan semua server dan layanan-layanan yang bisa dimasukkan ke dalam si server. Jadi di dalamnya ada Bapak Ibu akan belajar kemudian praktikum bagaimana membangun VPS sendiri nih. Jadi di sekolah Bapak Ibu kalau punya komputer nganggur atau server nganggur gimana cara memanfaatkannya, bisa nih bangun VPS sendiri. Nah kemudian di dalam VPS kalau udah dibangun, di dalamnya nanti kita akan belajar lakukan proses instalasi. Instalasi itu bukan hanya proses kayak install aplikasi ya, tapi bagaimana mengkonfigurasi, kemudian sampai ke dalam-dalamnya di situ. Jadi macam-macam service dan layanan yang ada di dalamnya itu seperti DHCP, FTP, kemudian ada DNS server, dan beberapa layanan server lainnya itu yang nanti akan dimasukkan ke dalam VPS tadi. Nah, nanti setelah VPS ataupun servernya dan layanannya itu Bapak Ibu udah selesai install, kita ada juga masukkan materi di dalamnya bagaimana Bapak Ibu melakukan hosting. Nah, di hosting itu ada beberapa macam seperti dedicated hosting, kemudian ada beberapa hosting yang lain, sampai dengan bagaimana Bapak Ibu bisa menginstal si panelnya. Jadi manajemen hostingan saya, server saya sendiri dengan si panel itu gimana sih caranya kayak gitu. Nah kemudian di dalamnya juga ada dari sisi keamanan yang kami masukkan sendiri, karena ada yang kami angkat kaitannya dengan sistem keamanan cyber juga. Itu kaitannya dengan autentikasi, kemudian VPN, dan ada beberapa keamanan cyber lainnya yang nanti kami sisipkan pada materi-materi pelatihan ini kayak gitu. Oke, menarik sekali ya, banyak sekali materi yang dibahas. Jadi
untuk teman-teman guru jangan sampai melewatkan pelatihan ini ya. Pelatihannya materinya sangat keren, kemudian luar biasa, ada di keamanan cyber juga ya Pak Bagus, ada ditambahkan keamanan cyber. Nah, ini untuk materi-materinya ini Pak Bagus, ini kira-kira kan pasti pengajarnya juga banyak yang luar biasa ya yang akan sharing materinya nanti. Kalau boleh tahu Pak Bagus, nanti kira-kira untuk pengajarnya itu siapa-siapa saja nantinya akan menyampaikan materi-materi terkait pelatihan ini Pak Bagus. Oke. Jadi untuk pengajarnya sendiri memang kami kombinasikan ya. Di sini kami kombinasikan ada dari perguruan tinggi, kemudian ada dari industri, juga kami ada menggunakan profesional. Intinya semua narasumber itu profesional di bidangnya. Jadi ada PTP di Balai, ada Widya Suara di Balai, kemudian ada juga Widya Prada di Balai, kemudian dari industri, dari perguruan tinggi juga. Nah, jadi narasumber yang profesional di bidangnya akan kami set untuk mengisi sesuai dengan materi-materi yang dia udah pakar di bidangnya. Oke, luar biasa Pak Bagus. Ini kalau misalnya kita pesan makanan ini paket komplit ya Pak Bagus ya. Ada pengajar balai yang terdiri dari pengembang PTP, pengembang teknologi pembelajaran, Widya Iswara, ada narasumber dari perguruan tinggi, ada narasumber dari industri juga. Jadi ini benar-benar kayak paket lengkap, paket komplit gitu. Oke, selanjutnya saya mau tanya nih, kira-kira nanti pola diklatnya seperti apa ya? Ini dari tadi saya tanya ke Pak Bagus nih, saya mau tanya ke Pak Magis ini. Aduh, saya bukan bermaksud mencuekkan ya Pak ya, hanya mengacangi sedikit, bercanda Pak. Gak apa-apa. Silakan Pak Magis, untuk pola diklatnya gimana sih ini kira-kira? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi diklat kita di KPTK ini kita laksanakan secara blended ya. Kita campur antara daring dan luring. Nah, seperti itu. Jadi kita polanya blended. Pelatihan kurang lebih 100 JP ya, 100 JP. Kemudian nanti dilanjutkan dengan magang ke industri itu kurang lebih 50 JP. Ya. Kemudian dilanjut dengan UKK, uji kompetensinya, itu kurang lebih 2 hari. Seperti itu polanya. Oke, luar biasa ya. Tadi dari selain pengajar-pengajarnya yang paket komplit, ini pelatihannya juga paket komplit juga semua, ini teman-teman ya. Jadi ada pelatihan selama 100 JP, kurang lebih ya. Kemudian ada magang di industri selama 50 JP ya Pak Magis. Ya, ini langsung kita terjunkan ke industri yang betul-betul terkait dengan relevan ya. Sehingga nanti guru-guru bisa merasakan, oh seperti ini loh di industri, budayanya seperti ini, budaya kerjanya. Ini betul-betul, jadi nanti materi yang disampaikan tadi oleh Mas Bagus itu betul-betul dipakai tidak di industri. Sehingga apa yang nanti akan diajarkan ke anak-anak itu betul-betul dibutuhkan oleh industri. Oke, baik. Menarik sekali ya Pak Magis ini. Jadi memang sangat relevan ya ini pelatihannya nyambung semua, sudah selaras juga ya Pak Magis ya dengan kebutuhan industri. Kemudian kira-kira kapan sih ini nanti pelatihannya akan dilaksanakan nih biar teman-teman yang mau mendaftar ini udah siap-siap nih, udah siap-siap koper nih, kira-kira kapan nih mau berangkat gitu. Kemudian supaya teman-teman mungkin sudah bisa menyiapkan dengan disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan teman-teman guru di sekolah gitu. Ya, adapun untuk masalah jadwal ya teman-teman guru silahkan dipantau nanti terus karena berhubung di KPTK ini diklatnya agak banyak, nah, nanti kita jadwalkan itu insya Allah sekitar bulan Agustus September, nanti silahkan dipantau terus kapan pastinya, tapi kita ancang-ancang sekitar Agustus September ya, sehingga nanti mudah-mudahan teman-teman ini yang jurusan TKJ siap-siap kita ketemu di bulan Agustus September, insya Allah. Oke, menarik sekali. Jadi di bulan Agustus periodenya di sekitar Agustus sampai September ya Pak Magis ya. Jadi ini teman-teman udah bisa nih siap-siap mulai cek-cek
mau Cek-cek kemana juga aplikasinya ya. cek-cek Cek-cek aplikasinya aplikasi gitu. ya. Jangan lupa ya teman-teman juga cek juga medsos ya Pak Medsos, Magis iya, ya. Ini betul. nanti diumumkannya. Cek kita ini, video kita ini. Iya. Dipantau terus podcastnya ya. Iya, dipantau terus podcastnya. Oke, baik. Jadi Bapak dan Ibu jangan ragu-ragu untuk mendaftar di pelatihan administrasi sistem dan jaringan bagi Bapak dan Ibu guru yang sudah memenuhi syarat-syarat untuk mengikuti pelatihan ini. Kemudian ini sebelum saya tutup nih, boleh ada closing statement nih dari Bapak-bapak narasumber kita yang ganteng-ganteng ini di sini. Ya, ayo Mas Bagus, silahkan Mas Bagus. Oke. Mungkin saya dulu ya, nanti Ya. Pak Magis juga ya. Mas Bagus Oke. aja. Bapak Ibu guru yang bidang TKJ, kami undang memang untuk mengikuti atau mendaftar pada pelatihan ini. Bagi yang merasa saya kurang pede nih karena belum mahir di bidang atau mengajarkan materi kaitannya dengan administrasi sistem jaringan, silahkan mendaftar. Di sini saya jamin kalau Bapak Ibu sudah mengikuti pelatihan ini, nanti pas pulang ke sekolah udah pede lagi nih buat ngajar siswa-siswanya. Jadi ayo bergabung untuk mendaftar ikut pelatihan ini. Mungkin gitu ya. Iya, oke, terima kasih banyak. Pak Oke, Magis mau makasih. menambahkan mungkin? Oke ya, buat Bapak Ibu guru Kepatikers sejati, ya, untuk ketemu dengan kami, silahkan daftar dulu di diklat ini ya, di diklat sistem informasi jaringan ini supaya itu tadi Bapak Ibu bisa menambahkan, meningkatkan kompetensi Bapak Ibu dan bisa bertemu dengan kami semua. Oke, luar biasa. Oke, baik. Terima kasih banyak ya ini untuk teman-teman narasumber Sama-sama, ini yang terima sudah kasih. bantu untuk sharing informasi terkait Iya. diklat-diklatnya, terutama sampai dibahas syarat-syarat peserta, kemudian materi lengkapnya tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Bagus dan Pak Magis. Terima kasih banyak atas Terima kehadirannya. kasih kembali. Teman-teman semoga makin semangat nih setelah lihat narasumber-narasumber kita hari ini nih untuk mengikuti diklatnya. Baik, terima kasih teman-teman. Sekian untuk sesi podcast hari Terima ini. kasih. Jangan lupa follow IG dan medsos kami bppmpvkptk.kemdikbud. Sampai jumpa di seri podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye, terima kasih.